Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,17% ke angka 6.808. Selain video ini kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang terlihat mulai di take profit oleh Bapak Loh Keng Hong. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten saat ini masih mencoba untuk break resisten kuatnya dan diinformasikan mulai mempunyai perusahaan baru untuk fokus pada bisnis penyewaan kendaraan listrik. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Indi. Saham Indi hari ini turun 0,98% ke harga 2030. Beberapa hari terakhir ini memang kami baru update saham Indi. Hari ini kami update lagi karena ternyata memang masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 2040. Jadi selama Indi masih gagal break garis EMA 50, Indi memang secara tren masih belum oke. Tapi menurut saya saat ini Indi masih tetap bisa masuk ke watchlist untuk tetap dipantau karena saat ini walaupun gagal break tapi masih berada di sekitar support EMA 50, resisten EMA 50. Dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 2000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat saham Indi di bawah harga 2000 dan saat ini belum take profit, menurut saya selama masih kuat di atas harga 2000, Indi menurut saya masih bisa di hold. Dan masih bisa dipantau karena saat ini secara tren memang mulai ada tanda-tanda untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa Indi bikin perusahaan penyewaan kendaraan listrik. Jadi sebelumnya Indi sudah mulai ada diversifikasi bisnis selain batubara, mulai masuk ke kendaraan listrik dengan bikin usaha dengan penjualan motor listrik Alfa. Saat ini bikin perusahaan baru lagi untuk penyewaan kendaraan listrik. Jadi Indi memang mencoba untuk keluar dari bisnis batubara, walaupun memang saat ini 50% lebih memang masih fokus ke batubara. Tapi secara tren memang saat ini Indi apabila teman-teman belum entry, menurut saya tetap masih layak untuk dipantau. Tapi paling bagus adalah apabila Indi berhasil break garis EMA 50 baru ikutan entry. Jadi saat ini tetap wait and see. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham Indi. Jadi Indi apabila teman-teman mau entry paling aman buy on breakout apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 dengan target jangka pendek di harga 2200 untuk target take profit jangka pendek. Atau bisa coba tunggu di sekitar support psikologis di harga 2000 untuk spekulatif buy. Tapi ingat ini resiko masih lumayan besar apabila kita coba entry di support ini. Selanjutnya saya akan coba update saham Tekim yang bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 6.800. Jadi saham Tekim juga sebelumnya sudah mulai kami bahas pada saat berhasil naik di atas garis EMA 50. Pada saat itu kami jelaskan Tekim memang beda dengan INKP yang sebelumnya sudah mulai uptrend, tapi Tekim masih menarik untuk dipantau karena ada potensi untuk mengikuti saudaranya itu saham INKP. INKP bisa kita lihat kemarin baru kami bahas, saat ini memang terkena koreksi sementara, tapi bisa kita lihat secara tren sudah mulai uptrend karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan Tekim sebelumnya pada saat mencoba untuk break garis EMA 50, kami sudah sarankan untuk coba pantau karena secara tren akan mulai menarik apabila berhasil naik di atas garis EMA 50. Begitu juga untuk saham Indi, saat ini memang belum berhasil break, tapi apabila berhasil break menurut saya juga masih menarik untuk coba entry. Jadi kita contoh saham Tekim ini, setelah berhasil break garis EMA 50 bisa kita lihat memang mulai sideways kembali karena gagal break harga 6.400, tapi selalu masih bisa bertahan di atas garis EMA 50. Dan satu minggu terakhir ini setelah berhasil rebound dari garis EMA 50, sekarang sudah berhasil break garis EMA 150 di harga 6.600. Dan saat ini naik di atas harga 6.700 yang sebelumnya merupakan resisten dari saham Tekim. Jadi Tekim juga mulai mengikuti saudaranya yaitu INKP untuk mulai bergerak tren. Dan untuk resisten kuat saat ini menurut saya di harga 7.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di garis EMA 50, menurut saya saat ini Tekim layak untuk di hold. Bisa trailing stop di garis EMA 150 selama masih kuat di atas target harga ini. Tekim masih layak untuk hold untuk tren yang lebih lama. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita lihat satu minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar.
Jadi target terdekat saya lihat Teki masih ada potensi ke 7.000. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau ikutan entry, belum sempat entry di garis EMA 50, sebaiknya tunggu kembali di sekitar 6.700 sampai garis EMA 150 di sekitar 6.600 apabila pingin entry. Karena ingat, Teki saat ini sudah naik lumayan tinggi dari sekitar 6.200 sampai ke sekitar 6.800. Jadi apabila terkena koreksi sementara, menurut saya sangat wajar. Jadi paling aman adalah tunggu terkena pullback dulu ke garis EMA 150, apabila masih bisa bertahan baru coba ikutan entry. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Mika yang jika kita lihat 2 hari terakhir ini mulai bergerak naik dan saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150. Jadi jika kita perhatikan 1 bulan terakhir ini memang Mika trennya sideways, masih kuat bertahan di atas support di sekitar 2.600, tapi beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 150 memang selalu gagal break, sehingga secara tren untuk teranjang menengah Mika masih bergerak downtrend. Dan kenaikan hari ini 3% lebih sempat membuat Mika naik di atas garis EMA 150 di sekitar 2.750. Tapi pada saat penutupan masih bergerak turun ke 2.750. Jadi walaupun saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 sekitar 2.710, ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan garis EMA CD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik. Untuk Mika jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing yang sebelumnya distribusi hari ini juga terlihat masuk akumulasi. Sehingga Mika juga mulai menarik untuk dipantau. Apabila belum sempat entry di sekitar support kuat 2.600, masih bisa pantau untuk buy on breakout apabila terkonfirmasi break garis EMA 150. Karena apabila Mika terkonfirmasi break garis EMA 150, saya lihat Mika akan mulai bergerak uptrend dan ada potensi menuju target terdekat di harga 3.000. Jadi saat ini Mika menurut saya masih layak untuk masuk watchlist dalam saat perdagangan 1 minggu ke depan. Dan selanjutnya saya coba update lagi saham BSTE yang hari ini terlihat naik 0,91% ke harga 1.105. Jadi 2 minggu terakhir ini memang BSTE sempat melemah turun di bawah garis EMA 50, tapi belum sempat mengetas atau menuju garis EMA 150. Kemarin hari Senin BSTE berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan saat ini memang mencoba untuk konfirmasi break garis EMA 50. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi karena walaupun hari ini naik, candlenya memang masih belum solid. Tapi secara tren BSTE masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA 150. Dan hari ini sektor properti juga rata-rata masih bergerak naik. Jadi secara tren BSTE menurut saya masih oke dan menurut saya masih menarik untuk dipantau apabila teman-teman baru mau entry. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi dan asing masih melakukan distribusi. Tapi BSTE walaupun tidak ada akumulasi menurut saya masih menarik untuk dipantau dan bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai harga 1.100. Apabila BSTE terlihat masih kuat bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya masih menarik untuk di entry karena ada potensi kembali naik menuju harga 1.150 sampai 1.170. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham di atas, di harga atas maupun harga bawah, saat ini menurut saya BSTE masih layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.